Halo teman-teman. Halo. Lama banget ya kita nggak jumpa di kampus karena situasi pandemi COVID-19 dan diwajibkan untuk stay at home. Tapi kita tetap harus semangat. Aku tahu kalian semua pasti ada bosennya, tapi ini semua baik untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Dan jangan lupa untuk yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya video ini dapat membantu kalian menambah wawasan. Dan di sini kita satu kelompok bahas publik dan manajemen opini. Satu kelompok kami terdiri dari 8 orang, yakni saya sendiri, Brigita Nurmila, Zaskia, Afieza, Gesit, Alisa, Desi, Mona, dan Prima. Dan yang pertama, saya akan bertanya kepada Afireza tentang isu publik, dan pertanyaannya yakni bagaimana mengolah isu tentang COVID-19 yang sekarang sedang marak-maraknya di dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Silakan. Oke, halo. Aku mau jawab tentang yang cara mengolah isu COVID-19 ini ya. Jadi kayak virus ini kan kita tahu banget, ini cepat banget nyebarnya. Otomatis pemberitaannya juga pasti akan cepat kesebar. Kayak media-media ya cetak, seluruh media tuh kayak nge-headline kayak apa pandemi virus COVID-19 ini sampai sekarang pun masih terus diberitakan gitu. Ya. Nah, makanya perlu kayak pihak pemerintah untuk mengontrol perkembangan pemberitaan ini sih, kayak respon yang diberikan tuh pemerintah kayak apa ya, sebagai evaluasi ya. Jadi kayak misalkan dari saluran YouTube aja kan sekarang udah ada khusus membahas mengenai pemberitaan virus corona kan, kayak misalkan dari CNN Indonesia, dari Tribun atau dari Kompas TV itu udah ada khusus ditempatin di situ. Gitu ya. Kan jadi pemberitaannya tuh kayak yang terpercaya gitu, supaya masyarakat itu nggak takut berita yang hoax di luar sana, nanti takutnya malah menambah isu baru yang lebih parah gitu. Jadi sebagai kita sih harusnya lebih aware sama itu, kayak yaudah sih kita lihat pemberitaan yang emang udah disediain sama pemerintah aja supaya gak terpengaruh dengan isu hoax ya. Gitu sih kalau menurutku. Ada yang mau nambahin mungkin? Jadi intinya kita tetap harus memilih berita yang mana yang benar, mana yang tidak gitu ya. Ya, kalau menurut aku gitu. Atau pemerintah juga udah menempati itu dengan yang lebih terpercaya kan. Dengan apa, kayak channel-channel yang emang gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Afi. Dan yang kedua, aku mau sedikit bertanya tentang sekarang kan perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis ya di pasca pandemi ini. Aku mau nanya sama Prima deh, coba Prima, gimana sih cara mengatasi perekonomian Indonesia yang sekarang ini sedang krisis? Coba Prima. Jadi menurut saya pendapat perekonomian Indonesia pasca pandemi ini pasti menurun. Jadi dampak dari pandemi virus corona merambah ke segala aspek, terutama pada sektor perekonomian. Nah, negara Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat tidak stabil. Nah, jadi dampak wabah COVID ini pada perekonomian dunia juga sangat dahsyat. Pada triwulan pertama pun 2020 pertumbuhan ekonomi dari sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif, sehingga perekonomian Indonesia saat ini sangat-sangat menurun. Mungkin cuman segitu. Apa ada yang lain teman-teman yang mau nambahin? Coba yang lain kalau ada yang mau nambahin. Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih Prima. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya dengan Desi tentang pendidikan, ketika kita memang seorang mahasiswa ya. Dan bagaimana perbedaan pendidikan sekarang sama yang dulu sebelum adanya COVID-19 dan sekarang. Menurut saya di bidang pendidikan itu kita kan di pemerintahan sekarang kita disuruh untuk daring, tidak melakukan aktivitas di luar rumah ataupun di luar lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut saya itu sangat
berpengaruh bagi pendidikan ataupun mahasiswa. Salah satunya dengan kita harus 24 jam di laptop, kita harus mengeluarkan biaya juga dari sebelumnya yang face to face dengan orang-orang keliling kita. Pokoknya banyak sih dampak yang sangat berpengaruh di bidang pendidikan di bidang pendidikan karena ada wabah COVID-19 ini. Yang paling berpengaruh itu seperti tahun lalu siswa tidak bisa melakukan perpisahan sekolah. Ya. Pokoknya banyak yang harus dilakukan di rumah dan tidak seperti biasanya dan di tahun-tahun yang lalu. Ada teman-teman yang mau nambahin lagi? Kalau menurut saya sih lebih ke boros di kuota ya. Iya, benernya harus pasang wifi di rumah. Ya, seperti itu. Oke, baik untuk Desi, terima kasih. Selanjutnya aku mau tanya ke Zaskia tentang protokol kesehatan yang ada di era new normal sekarang tuh bagaimana dan kita harus menyikapinya tuh seperti apa? Coba, silahkan. Kalau menurut saya, new normal diterapkan dengan menjalankan kehidupan baru dan kebiasaan baru dengan memperhatikan aturan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar, terutama ketika kita berada di luar rumah, kemudian memakai masker jika bepergian. Setelah itu, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun atau kalau nggak ada air bisa pakai hand sanitizer. Setelah itu cuci masker kain setelah dari bepergian dan tidak kontak fisik dalam bentuk apapun dengan orang-orang di sekitar demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan teratur di semua sektor kehidupan seperti bidang perekonomian, pariwisata, dan pendidikan. Masih menjadi hal yang wajar jika kita masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan kayak gitu. Nah sekarang adanya virus COVID ini kita harus seperti itu. Dan yang terpenting tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain sih. Gitu. Iya, benar sekali. Dan kita cuman harus pakai masker itu tidak perlu masker yang medis ya untuk sekarang. Untuk masker kain sudah bisa digunakan ya. Iya, sudah. Ya. Oke, terima kasih infonya. Berikutnya untuk saya ingin bertanya dengan Mona. Nah, pertanyaan saya, jika kita atau teman-teman sekitar Mona yang sekiranya sudah memiliki gejala penyakit COVID-19 itu, kapan dan harus bagaimana kita untuk menanggapinya dan kapan juga untuk kita harus melakukan pergi ke rumah sakit untuk berobat? Ya, jadi menurut saya itu misalnya jika kita itu mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau demam ringan, secara umum kita itu tidak perlu mencari pertolongan medis. Kita tuh harusnya tetap di rumah, isolasi diri dan pantau gejala kita. Terus kita ikuti panduan nasional tentang isolasi mandiri. Nah, selanjutnya kalau misalnya jika kita tinggal di daerah dengan ada penyakit malaria atau demam berdarah, itu tuh kita tidak boleh mengabaikan gejala demam kita segera cari pertolongan ke medis. Saat kita pergi ke misalnya ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit, misalnya pasti kita tuh harus mengenakan masker, terus jaga jarak setidaknya 1 meter, dan jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan. Jika kita sakit, itu kita tuh teman atau keluarga itu kita bisa bantu dengan kasih solusi untuk mengikuti isolasi mandiri kita itu di rumah. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita itu lagi perawatan medis jika kita mengalami kesulitan bernapas atau nyeri atau tekanan kita di dada, kita tuh pastinya harus memungkinkan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan lebih dahulu sehingga kita dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Menurut Jadi saya kita tidak perlu langsung ke rumah sakit ya?
Ya, jadi kalau misalnya kita kayak batuk ringan, demam ringan, kita tuh harus kayak isolasi mandiri dulu aja di rumah, terus kita pantau penyakit kita tuh apa gimana nya. Kalau misalnya lebih parah, kita baru hubungi tenaga medis, kita cari itu tenaga medisnya. Iya. Oh, Kemudian untuk vitamin itu sangat diperlukan ya, Mon? iya, kadang kan itu ada tuh semua vitamin C gitu tuh harus kita minum setiap hari atau enggak seminggu itu 3 kali minum vitamin biar badan kita tuh biar tetap fit gitu. Walaupun kita nggak keluar rumah, kita harus Ya. minum vitaminnya gitu. Dan yang pasti kita harus tetap berjemur di pagi hari ya untuk menambah Nah, imun iya. kita. Ya kan? Ya. Ya. Terima Atau kasih teman-teman untuk ada infonya. nambah. Ada yang mau nambah? Oke, sudah cukup jelas ya. Selanjutnya aku akan bertanya tentang lifestyle masyarakat yang ada di era bagaimana lifestyle masyarakat yang ada di era new normal kali ini? Kalau menurut saya kan selama beda banget ya lifestyle kita yang dulu sama selama pandemi ini. Yang dulu mungkin kita nggak pernah merhatiin hal-hal kecil yang kayak misalkan cuma cuci tangan, cuma habis pegang ini pegang itu pakai tisu basah atau hand sanitizer. Bahkan dulu tuh kayak hand sanitizer tuh orang-orang mikirnya ya udah biasa aja, kayak nggak terlalu penting. Sedangkan kayak sekarang tuh kemana-mana harus bawa hand sanitizer, harus dari manapun tuh kayak harus cepat ganti baju. Yang biasanya kita itu pulang ke rumah bisa tidur-tiduran dulu, sekarang yang langsung ganti baju, langsung mandi bahkan. Terus yang harus cuci tangan, habis megang ini cuci tangan, kayak kemana-mana harus pakai masker. Padahal maksudnya lifestyle kayak gitu tuh seharusnya udah kita terapin dari dulu. Cuma mungkin dulu sebelum ada pandemi kayak gini kan kita nggak terlalu merhatiin ya. Sekarang jadi kayak lebih merhatiin dari hal-hal kecil kayak gitu. Sebenarnya kan itu hal-hal yang memang seharusnya kita lakuin gitu loh, buat biar hidup kita juga sehat, bersih. Maksudnya kotoran, kuman-kuman nggak ada yang nempel. Terus tuh eh, lifestyle sekarang kayak yang biasanya mungkin yang lebih kelihatan kayak lifestyle di rumah ya, yang kayak kita ngelakuin apa-apa itu lebih banyak di rumah. Biasanya kan eh, kayak bulan Ramadan kemarin aja, yang biasa kan pasti kita disibukin sama orang tuanya buka puasa sama orang kantornya, anaknya buka puasa dengan teman-temannya dan lain-lain kayak gitu. Kayak sekarang tuh kayak lebih mendekatkan kita dengan orang-orang rumah gitu loh, yang semuanya dilakuin di rumah. Kayak bulan puasa kemarin istilahnya nggak ada sahur on the road, nggak ada buka bersama, ya semuanya tuh Demi dilakuin di kenyamanan dan rumah. keamanan. Kayak semuanya di rumah. Kayak mau keluar itu yang biasanya mungkin kita keluar yang sampai tengah malam, apalagi kita anak-anak muda yang nongki-nongki. Sekarang kayak mau nongki-nongki aja tuh kayak mikir berkali-kali. Yang paling kalau pengen makan di take away, kita merasa lebih aman buat makan di rumah, ngopi di rumah. Jadi kayak apa-apa tuh kayak mending dilakuin di rumah deh. Kayak kalau keluar tuh ya seperlunya doang. Karena ya pasti ada rasa was-was, apalagi kan tiap hari juga kasusnya meningkatnya juga banyak, nggak 1-2 orang tapi bisa sampai 1.000 gitu sih. Kalau lifestyle-nya agak berubah sih, kita jadi lebih bersih, lebih memperhatikan kesehatan. Sangat berubah. Berubah banget. Ada yang mau tambah lagi, Alisa? Udah sih paling itu. Intinya kita harus jaga pola hidup dan kebersihan gitu ya. Iya, yang biasa mungkin kita dulu nugas selalu di luar, sekarang kayak nugas ya udah di rumah aja, lebih hemat. Ya biasa dulu Di rumah. ngabisin uang buat ngopi, buat nugas sambil ngopi. Sekarang kan ya di rumah aja, lebih hemat kali ya jadinya. Oke. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang terakhir untuk Gesit, aku mau nanya tentang bagaimana cara mempertahankan
perekonomian di tengah-tengah pandemi virus corona seperti ini? Nah, di sini perekonomian memang terkena dampak ya. Di sini seperti kata Prima, banyak yang terkena dampak, misalnya instansi, government, termasuk juga para bisnismen lah ibaratnya. Namun di tengah perekonomian yang sedang jatuh, di sini aku melihat peluang. Peluang itu adalah dari sisi e-commerce. E-commerce itu tentang bagaimana penduduk itu dapat dijangkau dari koneksi internet. Nah, di Indonesia sendiri pada data tahun 2020 tercatat ada 272,1 juta orang yang terkonek ke internet menurut kumparan.com. Nah, di situ adalah jumlah yang sangat besar sekali. Ibaratnya jumlah segitu tuh kamu bisa menjangkaunya dengan melalui strategi pemasaran melalui internet atau e-commerce itu tadi. Menurut saya itu adalah jangkauan potensi yang sangat besar sih. Ibaratnya memang kita sedang jatuh perekonomian, tapi ada kalanya kita harus beradaptasi dengan medan yang baru di sini. Di sini medan yang baru itu memungkinkan untuk kita untuk bangkit gitu. Sekarang bisa kita lihat banyak sekali yang sudah memulai berjualan online, baik itu benda yang bisa dipakai ataupun makanan dan sebagainya. Nah, pada ranah tersebut, contoh sebagai pedagang itu tidak lagi harus menjangkau konsumennya di rumah atau di mana. Mereka hanya menerapkan strategi pemasaran pada internet. Contohnya pada e-commerce seperti Shopee, Facebook, dan sebagainya. Mereka bisa berjualan di situ. Oke. Cukup sekali? Cukup? Cukup? Sangat jelas sekali ya ini informasi dari Gesit. Iya. Ya? Ada yang mau nambah lagi? Sudah? Sudah. Oke. Ya. Tutup. Terima kasih buat informasi yang diberikan oleh teman-teman. Semoga informasi ini bisa berguna bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.